YouTube saya. Nanti bisa mengulang kembali di YouTube saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin anna imra'atan min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa hajju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatan aqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra aidan yakni man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi ilmu ekonomi syariah di UPN Veteran Jakarta. Jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi khissah at-thayyibah. Wa insyaallahu fi hadzal yaum sanabhas yata'allaq bi al-qiyas nadhariyah wa tatbiqatuh fi al-iqtisad al-islamiyah. Naam, ma'i yakni Abdurrahman Misno. Baik, ini adalah mata kuliah usul fikih ekonomi dan keuangan syariah, dan hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan qiyas, yaitu teori dan juga implementasinya dalam ekonomi, bisnis dan juga keuangan syariah ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59 yang ini menjadi dasar ya bagi setiap orang beriman ya untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada ulil amri ya di antara kita ya. Dan jika kita berpendapat atau berbeda pendapat tentang suatu masalah ya, maka kembalikanlah farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ya. Yang demikian itu lebih utama atau lebih baik ya, dan juga lebih baik akibatnya, lebih utama dan juga lebih baik akibatnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ya. Yang demikian itu lebih baik dan juga ahsan ta'wila ya. Baik, ini nanti menjadi dasar juga bagi pembahasan hari ini, yaitu tentang qiyas ya. Keywordnya nanti adalah farudduhu ilallahi wa rasulih ya. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW ya, ada kisah seorang wanita dari Juhaina yang mendatangi Nabi SAW kemudian bertanya ya, inna ummi nazarat an tahujja ya, sungguhnya ibuku bernadar untuk melakukan ibadah haji ya, namun beliau tidak melaksananya sampai beliau meninggal dunia ya. Pertanyaannya ya, falam tahujja hatta matat afa hajju anha, apakah saya boleh menghajikannya? Maka Rasulullah SAW menjawab ya ya, laukana ala ummatin au qala na'am hujji anha ya, ya hajikanlah iya
Nah, bagaimana pendapatmu laukana ala ummiki dainun akunti qadiyah aqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Ya, bagaimana pendapatmu jika ibu memiliki tanggungan utang, apakah engkau akan bayarnya? Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ya, nanti keyword atau kata kunci ya hadis ini terkait dengan pembahasan itu adalah Rasul SAW itu menggunakan kata aro'aiti laukana ya. Aro'aiti, apa pendapatmu seandainya, laukana, jika ya. Ini di situ ada unsur analogi atau kias. Nah, teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama terkait dengan pertama adalah pengertian ta'rif dari kias, yang kedua adalah arkan wa syurut minal kias ya, wa salis aqsamul kias, wa arabi yakni masadir wal adillatul kias fil Islam, wal khamis yakni al misal atau al amsilah fil qiyas, wal akhir tatbiqul qiyas fil iqtisad al islamiyah. Aduh, syariah ini ya, ada salah ketik sedikit. Oke, lanjut ya. Jadi pertama kita akan belajar tentang kias. Apa itu kias ya? Jadi selama ini kita sering mendengar kata-kata kias atau analogi ya. Yang belum pernah mendengar ya berarti belajar hari ini. Oh, kias gitu ya. Yang berikutnya adalah rukun dan syarat kias. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jenis-jenis atau macam-macam daripada kias, kemudian dasar hukum kias, contoh-contoh kias yang ada pada masa lalu, dan terakhir kita akan bahas bersama terkait dengan implementasi dari kias ya, bidang ekonomi, bisnis dan juga keuangan syariah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pagi-pagi boleh dijelaskan atau boleh kita sama-sama bersemangat untuk belajar ya. Ini temanya sangat serius dan sangat penting gitu ya, dan juga mungkin agak cukup mendalam, terutama nanti ada istilah-istilah dalam bahasa Arab, sehingga nanti mohon diperhatikan ya. Kalau yang tidak paham boleh dicatat. Jadi karena saya share screen, jadi tidak perlu open kamera pun tidak apa-apa. Yang penting nanti boleh mencatat dan melihat di layar ya. Kalau pakai notebook, pakai laptop itu akan lebih baik, better ya. Oke, yang pertama bahwa al-qiyas fi lughatin al-qadar ya, dikatakan kias ya adalah secara bahasa, secara etimologi itu adalah al-qadar ya, maknanya adalah mengukur, menyamakan atau ukuran atau samakan ya. Jadi menyamakan antara dua hal, baik yang konkret ataupun yang abstrak ya. Jadi al-qadar itu seperti ungkapan misalnya istuhada bidzaka ya, saya mengukur ini dengan itu, saya membandingkan, menganalogikan ini dengan itu. Misalnya saya membandingkan antara misalnya kota Bogor dengan kota Malang. Kenapa? Ya mungkin karena sama-sama dingin gitu ya. Saya bandingkan misalnya antara Jakarta dengan mungkin Phnom Penh misalnya gitu ya. Oh, terlalu jauh ya. Jakarta dengan Kuala Lumpur lah, boleh lah ya. Kemudian juga mungkin Jakarta mungkin dengan Ho Chi Minh misalnya sekarang ini ya, atau Jakarta dengan ibu kota yang lainnya. Berarti saya membandingkan, mengukur, menyamakan, sama nggak nih? Oh, kayak kalau seperti itu berbeda. Tapi kalau saya melihat misalnya antara Homer dengan narkoba misalnya, oh sama ya, karena ada unsur kesama, itu sama-sama dia itu memabukkan gitu ya. Nah, itu adalah fi lughatin ya, secara bahasa atau etimologi. Jadi kias itu secara bahasa artinya adalah mengukur, menyamakan ya, atau memperbandingkan atau membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Ya, baik itu sifatnya itu benda-benda yang memang dapat dipegang, diukur dan sebagainya, ataupun juga sifatnya itu abstrak ya, misalnya kebahagiaan ya, kepribadian, kemudian juga yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu adalah secara etimologi. Nah, secara terminologi ini yang paling penting ya. Kalau etimologi tadi bisa ya, tahu mengukur, menyamakan, membandingkan ya. Tapi kalau secara terminologi, fi istilahin hadihi al muhim ya, ini yang paling penting ketika kita memahami sesuatu itu dari perspektif terminologi atau istilah. Oke, secara istilah bahwasanya kias itu adalah mengembalikan hukum furu atau hukum cabang
kepada hukum usul atau pokok dengan sebab adanya ilat yang sama. Jadi ada satu permasalahan, kemudian permasalahan itu dibandingkan ya atau dikembalikan dengan hukum yang telah ada ya, yang telah ada sebelumnya, walaupun mungkin berdasarkan bendanya itu berbeda gitu ya, berbeda, tapi maknanya itu adalah sama ya. Ini secara terminologi. Oke. Kemudian ini saya bawakan banyak sekali pendapat, saya ambil saya dengan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami ya. Abdul Wahab Khalaf dalam buku beliau Ilmu Ushulul Fiqh menyebutkan bahwa qiyas ya adalah memutuskan sesuatu yang terjadi yang tidak ada nas hukum tentang hal tersebut dengan sesuatu yang terjadi dan telah ada nas hukum dan hukum yang sudah jelas nasnya. Ya, berarti menyamakan dua kejadian tersebut dengan ilat hukum yang sama ya. Jadi Abdullah Khalaf ini menitik beratkan kepada menetapkan suatu hukum. Jadi qiyas itu dia juga menetapkan suatu hukum, tetapi syaratnya apa? Hukum itu tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya secara qot'i, secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis ya, sehingga kemudian itu akan dianalogikan, akan dikiaskan, akan disamakan dengan sesuatu yang sama ya ilatnya, atau yang sama lebih kurang sebabnya ya dengan kejadian di masa dahulu ya. Misalnya ya yang masih umum dulu nih, kendaraan ya pada masa lalu itu adalah unta ya, kuda gitu ya, dan binatang yang lainnya ya. Sementara kalau zaman sekarang ya kuda, unta, sapi itu masih ada tapi sudah jarang digunakan. Maka sekarang lebih menggunakan mobil ya, motor gitu ya. Jadi itu adalah juga sama-sama ilatnya adalah sama-sama kendaraan, sehingga nanti ketika kita ingin naik kendaraan, mobil, kereta ataupun motor, maka kita juga membaca doa ya, yang doa itu juga sebenarnya pada masa lalu itu digunakan untuk mengendarai mengendarai onta, mengendarai juga kuda gitu ya, karena ilatnya ya itu adalah sama. Yaitu kendaraan kendaraan gitu ya, kendaraan zaman dulu dengan kendaraan zaman sekarang gitu ya. Oke ya. Kemudian Abdullah bin Shalih Al Fauzan mengatakan bahwa qiyas itu adalah usul keempat dari pokok-pokok sumber hukum Islam. Jadi kita tahu ya, jadi dalam Islam ya, termasuk juga dalam ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu ya, hal pertama yang harus ingin diketahui ketika misalnya kita ingin tahu apa hukumnya apa hukumnya misalnya cryptocurrency, digital money gitu ya, binary option dan sebagainya ya, maka pertama harus dilihat dulu dari Al-Quran. Itu adalah yang pertama ya, urutannya ya. Jadi pertama adalah dilihat dari Al-Quran, ada tidak ayatnya di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak dalam Al-Quran, ada tidak dalam as-sunnah atau di dalam hadis ya, karena hadis itu adalah penjelas dan juga pelengkap daripada Al-Quran, selain juga menetapkan hukumnya tersendiri. Oke. Nah, itu namanya Al-Quran. Hadis itu adalah wahyu ya, artinya kalam ataupun juga firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian kalau ada berbagai permasalahan yang ternyata tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis ya, maka kemarin kita sudah belajar di sumber yang ketiga, apa itu? Yaitu al-ijma atau ijma. Teman-teman masih ingat yang kemarin? Ijma itu adalah kesepakatan kaum muslimin, atau awalnya adalah kesepakatan para mujtahid ya, atas permasalahan yang tidak ada atau belum ada hukumnya secara syar'i, secara qat'i dalam Al-Quran dan Sunnah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ijma, jadi lebih kepada kesepakatan ya. Sedangkan qiyas ya adalah yang keempat setelah ijma, yaitu menganalogikan, mengkiaskan, membandingkan ya antara kejadian yang seperti ini atau kejadian yang terjadi saat ini ya dengan dengan istilahnya itu hukum yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu namanya
kias. Oke, kemudian Ahmad Hanafi mendefinisikan kias itu dengan mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan alam antara keduanya yang disebut dengan ilat. Ya, ilat, ingat ilat ya, ilat itu sebenarnya secara bahasa itu penyakit ya, tapi lebih tepat ilat itu adalah sebab ya, sebab dari sebuah hukum itu ada gitu ya. Nah, jadi menurut Ahmad Hanafi ini yang disebut dengan kias itu adalah menyamakan ya hukum. Jadi ternyata hukum dari bunga bank gitu ya itu sama dengan hukum dari riba. Itu namanya kias gitu ya. Ternyata istilahnya itu umpamanya sesuatu tadi narkoba gitu ya dan zat adiktif lainnya yang memabukkan ketika disalahgunakan gitu ya, maka dia hukumnya sama dengan khamar, sama dengan arak gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama memang memabukkan ya. Demikian juga nanti ada bir misalnya ya, termasuk juga rokok gitu ya. Kalau rokok itu ternyata merusak, kemudian itu ya secara qat'i ya tidak ada, tetapi secara analogi, secara kias ya itu bisa menetapkan suatu hukum ya. Kenapa? Karena ada sebab-sebab yang sama gitu ya. Misalnya kita dilarang untuk di surat An-Nisa ayat ke-29 dikatakan wala taqtulu anfusakum ya, jangan kalian membunuh diri-diri kalian gitu ya. Nah, membunuh diri secara makna berarti kita mengakhiri kehidupan kita ya. Tapi kemudian yang makna yang serupa dengan mengakhiri hidup itu ya sangat banyak sekali gitu ya, sehingga kemudian itu tidak boleh juga dilakukan ya. Oke, kemudian As-Subki juga menyebutkan bahwasanya kias itu adalah menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena kesamaan ilat hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya ya. Kemudian Wahbah Zuhaili terakhir ya menyebutkan bahwasanya kias itu adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya ya. Jadi kias adalah, kesimpulannya ini yang ke nomor 4 itu menganalogikan ya, mudah-mudahan paham nih. Menganalogikan berarti ya menyamakan satu hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan ilat di antara keduanya ya. Maka jika ilatnya itu sama, maka kuat sekali dugaan hukumnya juga sama. Tadi ya saya ulang-ulang lagi, narkoba itu hukumnya sama dengan khamr karena sama-sama memabukkan. Kemudian bunga bank dia sama-sama dengan riba karena adanya ziyadah tambahan dalam akad utang piutang ya. Demikian juga misalnya tadi membunuh seseorang ya, baik dengan tembakan ataupun dengan panah ataupun dengan racun, itu sama-sama pembunuhan sehingga hukumnya harus ada kisos. Naam, ini pengertian secara bahasa dan juga secara istilah ya, bahwa yang namanya kias itu adalah menganalogikan satu hukum ya dengan hukum yang lainnya, atau lebih spesifik lagi menetapkan suatu hukum yang belum ada nasnya secara qat'i ya dengan hukum yang semisal atau yang sama yang sudah jelas nasnya secara qat'i ya. Misalnya nih agak sedikit berubah, berzina itu jelas hukumnya gitu ya, haram hukumnya. Tapi kemudian ketika terjadi misalnya inseminasi buatan ya, atau mungkin pembuahan secara secara mungkin ilmiah gitu ya. Nah, ketika tidak terjadi akad juga, itu juga namanya perzinahan, walaupun nanti kiasnya masuk ke kias adna, di mana orangnya itu ya kalau tanpa adanya niat ya tidak termasuk di situ ya. Demikian juga nanti hal-hal yang memiliki ilat atau memiliki sebab lah ya, secara umum dulu sebab yang sama. Naam,
Hadhihi hiya at-ta'riful qiyas. Ini adalah definisi dari qiyas. Nah, ya, ini kesimpulannya lagi dari qiyas. Saya ulang lagi agar lebih jelas. Sebenarnya nanti saya mau kasih kesempatan juga langsung bertanya nih, ya. Kalau serius belajarnya nanti langsung paham. Berarti qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Jelas ya. Jadi ada misalnya nih, ada sebuah kejadian gitu ya, ada sebuah kejadian, kemudian kita tidak tahu hukumnya, di Al-Quran juga tidak ada, ya di hadis juga tidak ada, ijma apalagi juga belum ada. Maka kemudian ditetapkan dengan cara kias. Oh, hukumnya sama dengan apa? Sama dengan misalnya dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh korupsi, ya, korupsi ini ya, korupsi itu kan sangat merugikan bangsa, negara dan juga masyarakat, ya. Korupsi dalam Islam itu bagaimana? Hukum korupsi haram, ya, atau seperti apa gitu ya, atau makruh gitu ya. Nah, kita lihat ada nggak korupsi dalam Islam? Oh, ternyata dalam Islam itu nanti ada istilah ghulul, ya. Ghulul itu artinya mengkhianati, khususnya pada harta ghanimah gitu ya. Jadi harta ghanimah, harta rampasan perang, ini kejadiannya harta rampasan itu belum dibagi, ya, tapi kemudian ada seseorang yang mengambil dari harta rampasan perang tersebut. Itu adalah ghulul. Wa may yaghlul ya'ti yaumal qiyamah, ya, barang siapa yang berbuat ghulul, ya, maka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan menanggung dari harta yang diambilnya itu. Nah, ini ghulul, ya. Kemudian juga korupsi ini juga dia istilah lainnya juga adalah ikhtilas, ya. Ikhtilas ini sebenarnya seperti mencopet, ya. Mencopet kan, kalau mencopet itu kecil, ya, tapi mencopet ini dia mengambil, ya, harta gitu ya, kemudian dari harta yang mungkin ada yang lainnya, tidak secara keseluruhan, ya, itu mencopet, ya. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah mencuri atau sariqoh, ya. Kemudian ada juga dengan menyebutnya dengan hirobah, itu korupsi. Nah, bagaimana hukum korupsi? Ya, sebenarnya udah jelas, ya, korupsi itu ya haram gitu ya. Tapi ketika ditanya dari mana dasar keharaman dari korupsi gitu ya, maka jawabannya adalah adanya analogi yang disamakan korupsi itu dengan ghulul, dengan ikhtilas, dengan sariqoh, dan juga dengan hirobah, ya. Jadi korupsi itu sama dengan pertama adalah berkhianat, ya, dari uang negara khususnya, atau perusahaan atau orang lain atau pihak lain. Kemudian juga korupsi itu juga termasuk mengambil, mencopet, ya, harta orang lain, ya. Korupsi itu juga termasuk mencuri harta orang lain yang diamanahkan kepada dia. Dan juga korupsi juga termasuk hirobah, ya, merampok gitu ya, harta dari negara, perusahaan atau pihak yang lainnya. Sehingga korupsi hukumnya haram. Dasarnya salah satunya adalah dengan menggunakan kias dari hukum yang telah ada sebelumnya terkait dengan ghulul, kemudian ikhtilas, kemudian juga hirobah dan juga sariqoh. Oke, ya.